Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Citroen ec3, produk terbaru dari Citroen di Indonesia, menandai comeback mereka juga ke Indonesia. Mereka langsung memasukkan unit mobil listrik yang harganya masuk ke area terjangkau. Memang tidak semurah Wuling REV, dia berada di 300 besar sampai 400 jutaan rupiah. Tapi tetap saja ini salah satu mobil listrik paling terjangkau yang bisa Anda beli di Indonesia. Dan di video kali ini kita tidak akan berlama-lama di detailnya, kita akan membawa mobil ini dalam jangka yang panjang untuk memberitahu kepada Anda bagaimana impresi berkendaranya, bagaimana performanya, bagaimana konsumsi listriknya, apa saja kelebihannya dan apa saja kelemahannya. Inilah tes lengkap dari Citroen ec3. Kalau ada Anda yang berpendapat bahwa bentuk dari Citroen ec3 ini mirip sekali dengan Citroen C3, ya itu benar. Karena ec3 sebenarnya bukan mobil yang dari awal diciptakan sebagai mobil listrik, tapi dia lebih seperti konversi dari Citroen C3 menjadi tenaga listrik. Jadi ini adalah upaya untuk Citroen mengejar ketertinggalannya, terutama di kawasan India, Asia, di mana sudah mulai banyak pemain-pemain mobil listrik, dan mereka memutuskan untuk mempersingkat waktu memasukkan mobil listrik ke pasar. Pilihannya bukan membangun mobil listrik yang dedicated sebagai mobil elektrik dari awal, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk sementara waktu mereka menawarkan ec3 ini yang memang benar adalah konversi listrik dari sebuah C3, tapi konversinya dilakukan oleh pabrikannya, makanya ini semua warrantinya tetap berlaku, bukan modifikasi sendiri. Nah, artinya dari bodi dia sangat mirip dengan C3, yang mana itu juga bukan hal buruk karena C3 sendiri memiliki bentuk yang atraktif, apalagi dengan paduan warna yang mencerminkan jiwa muda ya. Jadi di bagian depannya ini unik, di bagian sampingnya dengan dua buah lekukan di spakbor depan dan belakang ini juga unik. Kemudian kalau velgnya dan bannya biasa saja, ukurannya 195 65 R15, jadi ini cukup tebal ya bannya. Biasanya mobil-mobil sekarang tuh sudah masuk ke maksimal 60 atau bahkan 55 50, nih 65. Kemudian perpaduan dua warna, jadi ada pilihan dua warna, ini juga membuat tampilannya kian atraktif. Ini dong panel bodi di bawah ini juga nggak ada fungsinya apa-apa, benar-benar cuman sebagai pemanis, tapi membuat mobil ini jadi terlihat lebih atraktif. Nah, tapi grill depan tidak ditutup. Biasanya mobil listrik grill depannya ditutup, tapi tidak ditutup, dan masih ada radiator AC di dalamnya, sehingga tampilannya benar-benar tidak mencerminkan mobil listrik sama sekali. Satu-satunya petunjuk bahwa ini adalah mobil listrik adalah Citroen menambahkan logo I.2, ada titik 2-nya di atas, berwarna biru di depan tulisan C3. Itu saja, yang lainnya nggak ada beda, dan ya tidak ada knalpot. Berat juga nih kapesinnya nih. Lumayan kokoh kelihatannya. Nah, mesin bensin yang tadinya ada di sini sudah digantikan dengan motor listrik, dan ini adalah mobil listrik yang berpenggerak depan. Motor listriknya sendiri kekuatannya itu 56 HP dan torsinya 143 Nm. Artinya dia sudah di atasnya Wuling REV. Nah, motor tersebut mendapatkan listrik dari baterai yang besarnya 29,2 kWh yang diletakkan di bagian bawah mobil, dan torsinya sendiri 143 Nm dan tidak ada transmisi lagi karena ini sebuah mobil listrik. Untuk mengecharge Citroen ec3 ini bisa dilakukan dari spakbor sebelah kanan, dan dia slotnya sudah ada dua, jadi dia bisa di-charge dengan AC charging. AC charging bisa sampai kira-kira 7000 watt, yang artinya bisa memenuhi mobil ini dalam 4 sampai 5 jam. Dan dia juga bisa DC fast charging, tapi fastnya tuh nggak fast-fast amat. Karena biasanya kalau fast charging minimal itu 100.000 watt, ya minimal 60 ribu watt. Bahkan sekarang Hyundai misalnya sudah bisa sampai 350.000 watt. Sedangkan di Citroen C3 ini
hanya 22 kilowatt. 22.000 watt saja kemampuan DC fast chargingnya, sehingga untuk dari 10 sampai 80% itu masih membutuhkan waktu 1 jam. Tapi ya lumayan lah, kalau kita pergi ke luar kota gitu ya, di rest area kita sejam makan ya dia bisa ngecas dari 10 sampai 80% dengan fast charging. Tapi ya nggak fast banget gitu, cuman 22 kilowatt. Tapi ya mendingan daripada nggak ada. Seperti Anda bisa lihat tadi di depan itu sudah tidak ada lagi front trunk atau bagasi di bagian kap yang biasanya ada di mobil listrik karena tidak adanya mesin. Tapi semua peranti elektriknya itu ditempatkan di depan sehingga kompensasinya di belakang menjadi sangat lega. Ya oke lah, dia tidak panjang-panjang amat tapi dia dalam. Dan kalau misalnya Anda masih kurang, Anda bisa lipat bangku belakang walaupun tidak rata tapi minimal Anda mempunyai penyimpanan yang cukup banyak. Masih ada ban serep di bagian bawah. Ini ban serepnya juga full size, artinya size-nya sama dengan aslinya tapi memang dia bukan velg yang racing. Kemudian Anda juga mendapatkan charger portable, tapi charger portable ini ya mungkin hanya 2.000 sampai 3.000 watt sehingga masih butuh kira-kira 10 jam untuk mengecharge dengan kabel seperti itu. Tapi ya lumayan buat darurat, misalnya Anda kehabisan listrik, ya Anda tinggal pinjem ke rumah sekitar gitu ya, minjem listriknya gitu ya, bisa pakai portable chargernya. Ini harga tipe termahalnya 408 juta rupiah, artinya ya bisa dibilang ini seperti LCGC-nya mobil listrik lah. Jadi Anda juga nggak bisa berharap banyak dari space di mobil ini, terutama di bagian belakang, tapi masih lumayan. Ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm dan masih ada space untuk kaki dan space untuk kepala juga masih tersisa lumayan. Tapi memang ini headrestnya ini dia fix ya. Jadi mungkin kalau saya pendekkan dikit ini pas. Kalau saya lebih pendek lagi mungkin ini terlalu nunduk. Tapi kalau buat saya ini agak kurang gitu ya. Jadi memang yang cocok duduk di belakang ini yang posturnya 165 sampai 170 lah kira-kira. Tapi lumayan space-nya, dan walaupun ada baterai di bawah tapi ternyata paha juga masih lumayan tersangga dengan baik. Dan ini material joknya serta corak joknya juga cerah ya, jadi semangat gitu ya, nggak membosankan gitu corak interiornya. Tapi memang semua panel keras, tidak ada panel empuk sama sekali. Tapi minimal masih ada 2 buah USB slot yang walaupun ya kesannya cuma ditempel aja gitu ya, tapi ini sangat berguna buat penumpang di belakang, minimal bisa ngecharge gadget. Mau tahu kuncinya seperti apa? Ini kunci mobil berapa puluh tahun yang lalu ya seperti ini ya. Jadi dia tidak ada, bukan smart key sama sekali. Ini benar-benar kunci remote dengan, ya ada immobilizer-nya, tapi tidak bisa smart keyless entry. Ini harus dicolok, dikontak, dan di starter. Setelah ada bunyi seperti itu baru diinjak rem, di starter. Tidak ada suara apa-apa, hanya ada tulisan ready. Kenapa sih nggak pakai tombol gitu loh? Udah modern dan tombol juga bukan hal yang mahal gitu ya. Oke, interior ini mirip dengan C3. Jadi Anda bisa lihat ciri khasnya C3 ini dengan aksen oranye di dalam kabinnya gitu. Jadi cukup atraktif, tidak membosankan. Tapi memang untuk yang EC3 ini ada beberapa perbedaan. Ini yang pertama, infotainmentnya ini besar, jadi terlihat cukup mewah gitu ya. Dia sudah support Android Auto dan Apple CarPlay juga. Tapi instrumennya menyedihkan. Ini instrumennya digital kalkulator tanpa warna pula. Jadi benar-benar cuma hitam putih. Yang lainnya cuma indikator biasa, indikator lampu biasa, tapi cuman sekecil ini, kecil sekali instrumen digitalnya. Ya memang sih bikin mobil ini bukan pure dari awal sebagai mobil listrik, memang konversi, tapi ini adalah instrumen terburuk dari semua mobil yang mungkin pernah saya review. Lebih baik analog saja daripada digital tapi
seperti ini. Motor bebek aja ada yang lebih bagus dari ini instrumennya. Oke, kemudian yang kedua, tuas transmisinya ini rata. Jadi tidak ada tuas yang menonjol sama sekali. Jadi ini seperti switch saja, maju, mundur, ada eco mode. Di setir ada beberapa tombol, tapi hanya di sebelah kanan ini tombol untuk audio. Dan setirnya sendiri ini bahan kulitnya enak ya dipegang. Walaupun posisi nyetir bukan yang ideal ya, karena dia hanya bisa tilt, dia tidak bisa teleskopik. Jadi dia bukan yang sangat ergonomis, tapi tetap jauh lebih baik dibandingkan Wuling REV. Wuling REV itu mungkin salah satu posisi berkendara terburuk ya. Jadi ini terasa jauh lebih baik gitu posisi berkendaranya. Visibilitas bagus, ke depan, ke samping, ke belakang, ini luas sekali. Dan kursi juga bisa dinaikkan, bahkan ini sampai tinggi nih naiknya. Lihat dong. Ini artinya kalau Anda posturnya di bawah rata-rata, ini masih bisa nyaman dan aman pakai mobil ini. Tidak ada penyimpanan tertutup kecuali laci di sini. Dan yang lainnya penyimpanan terbuka semua, tapi ada banyak. Di sini ada penyimpanan di konsol tengah, di bawahnya juga masih ada 2 cup holder, ada 1 cup holder lagi di belakangnya, ada penyimpanan lagi di bawah rem parkirnya. Yang ini rem parkirnya juga masih manual, belum elektrik. Power window dia auto down, tapi tidak auto up. Nah, karena mungkin kalau auto up itu kan harus ada lagi sensor jepitnya ya, mungkin itu akan jadi terlalu mahal atau lebih ribet lagi bikinnya gitu kan. Yang penting udah jadi dulu deh, C3 elektrik bisa segera dijual gitu ya. Jadi memang masih banyak yang bisa disempurnakan dari mobil ini, dari segi desain maupun fitur. Tapi ya inilah yang sekarang kita dapat. Tapi yang paling penting adalah bagaimana rasa berkendaranya. Karena Citroen, atau kalau orang Perancis menyebutnya Citroën, itu punya reputasi yang hebat dalam hal kenyamanan. Untuk mobil apapun yang mereka keluarkan, di kelasnya mereka hampir selalu menjadi yang paling nyaman. Tapi Citroen sekarang beda dengan Citroen zaman dulu. Karena zaman dulu itu suspensinya pakai hidrolik pneumatik yang sangat rumit, yang sering rusak. Tapi kalau sedang bekerja dengan baik itu sangat nyaman seperti di awan. Tapi sekarang kita lihat Citroen dengan mobil yang harganya paling murah di jajaran mereka untuk yang elektriknya, dengan suspensi yang konvensional, seperti apa rasanya dan bagaimana performanya di jalan. Let's go, kita langsung jalan. Citroen isi3 yang kami kemudikan ini ternyata membutuhkan tambahan daya sebelum kami melanjutkan perjalanan dan merasakan impresi berkendaranya. Jadi kami lajukan terlebih dahulu mobil ini ke SPBU Shell. Anda bisa mengisi mobil listrik dengan tarif yang terjangkau, yaitu Rp2.166 per kWh dan Rp25.000 untuk biaya layanan per transaksi. Kunjungi www.shell.co.id/shellrecharge untuk informasi lebih lanjut. Nah, jadi sekarang ngecharge di Shell Recharge itu kita bisa ngecharge DC fast charging 60 kW dan biayanya terjangkau Rp2.166 per kWh ditambah Rp25.000 untuk biaya layanan per transaksi. Dan ini saya bayarnya pakai Shell Go Plus dari aplikasi Shell Asia. Jadi kalau Anda ingin menikmati semua benefit dari Shell, silakan Anda bergabung ke Shell Go Plus di aplikasi Shell Asia. Untuk keterangan lebih lanjut, Anda bisa langsung ke www.shell.co.id/shellrecharge. Shell Recharge merupakan wujud dukungan Shell Indonesia terhadap agenda pemerintah Indonesia dalam penyediaan energi yang lebih bersih. Dengan daya pengisian fast charging hingga 60 kW, proses pengisian daya dari 0-80% dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Shell Recharge, kini pengisian daya mobil listrik Anda menjadi lebih mudah. Oke,
Oke, sekarang kita lanjutkan perjalanan untuk mengetes langsung Citroen ec3. Bicara Citroen, pasti bicara kenyamanan. Apakah ec3 ini bisa meneruskan reputasi legendaris Citroen di hal tersebut? Iya, sangat bisa. Bantingan mobil ini sangat dewasa untuk ukurannya. Benar-benar suspensinya mampu meredam getaran baik yang kecil maupun yang besar dari jalan. Sehingga mobil ini walaupun dia bentuknya seperti crossover yang mungil, tapi dia rasanya seperti SUV besar. Mungkin juga ini salah satu pengaruh dari ban yang aspek rasionya tebal. Tapi ini nyaman sekali untuk ukurannya. Bantingan suspensi seperti inilah yang membuat Citroen ec3 nyaman dibawa berjalan ke segala kondisi. Nah, tapi apakah bantingan nyaman ini berpengaruh ke pengendaliannya? Ya, pengendaliannya tidak tajam, ada delay gitu dari setir dibelokan sampai mobil itu belok. Tapi kestabilannya sangat baik. Dia limbungnya minimal dan grip ban memang biasa-biasa aja grip bannya ya. Grip bannya tuh tidak spesial, tapi ketika Anda menikung di kecepatan tinggi, ini masih cukup percaya diri gitu. Memang tidak tajam tapi masih cukup mantap dan ya ini sebuah Citroen. Mendingan seperti ini daripada pengendaliannya tajam tapi bantingannya jadi keras. Citroen nggak boleh keras. Dalam hal akselerasi, mobil ini terasa kuat di kecepatan rendah. Sekarang kita lihat seberapa perkasa mobil ini menembus tes akselerasi 0 sampai 100 km per jam. Oke, langsung aja kita coba. Kita tes pakai alat pengukur akselerasi berbasis GPS. Oke, tidak ada sport mode, AC mati. Tidak ada stability control yang perlu dimatiin. Kuat di awal. ...100 km per jamnya persis menyentuh limit speednya juga ya. Jadi mobil ini dibatasi kalau di speedometer itu 106, tapi sebenarnya aktualnya hanya 100 km per jam. 0 sampai 100 km per jam 16,08 detik. Ya, dia memang kuat akselerasinya di awal, tapi memang melemah seiring bertambahnya kecepatan. Ya, tapi minimal memakai mobil seperti ini lebih banyak di kecepatan rendah di dalam kota, dan di kecepatan di bawah 60 km per jam dia terasa lincah dan responsif buat di perkotaan. Citroen mengklaim ec3 bisa melaju hingga 320 km hanya sekali charge. Namun hasil tes kami tidak mencapai angka tersebut. Sekarang kita hitung-hitungan sedikit. Mobil ini punya baterai yang kapasitasnya itu 29,2 kWh, yang artinya nggak jauh berbeda dibandingkan yang dimiliki Wuling R-EV. Wuling R-EV itu sekitar 26. Nah, untuk bisa melaju 320 km, konsumsi listriknya itu tidak boleh lebih buruk dari 11 km per kWh. 1 kWh, 1 kWh itu harus bisa menjalankan mobil ini 11 km, baru klaim 320 km itu bisa tercapai. Tapi dari data tes kami, konsumsi listrik mobil ini adalah 9 km per kWh. Angka yang masih cukup irit ya, kalau dibandingkan dengan Ioniq 5 yang lebih besar dan Kona elektrik gitu ya, ini lebih irit. Tapi memang keiritannya itu belum seperti yang diklaim oleh Citroen gitu. Dengan 9 km per kWh, mobil ini bisanya hanya sekitar 250 km. Yang mana itu masih cukup untuk di dalam kota, tapi dari tes kami rasanya berat untuk sampai di atas 300 km.
uh, mungkin saja ya, sebenarnya mobil ini bisa lebih irit lagi kalau sistem regeneratifnya itu bisa lebih maksimal. Jadi sistem regeneratif braking di mobil ini tidak bisa disetel. Dia hanya satu setelan dan ya udah segitu aja tuh. 3 baris. Kalau saya tambah rem nggak bertambah juga regeneratifnya. Mungkin ini berkaitan dengan kemampuan baterai atau sistem kelistrikan mobil ini yang tidak bisa di-charge secara cepat ya. Jadi ketika regeneratif juga ada batasnya gitu. Tidak bisa di-charge terlalu besar dari regeneratifnya. Jadi ya nggak bisa maksimal, hanya satu settingan. Dan ketika kita ngerem itu tidak menambah daya regeneratif untuk mengubah energi kinetik dari gerak menjadi listrik gitu. Jadi tidak, iritnya tuh kurang maksimal gitu mobil ini. Dan dengan range aktual yang tidak sampai 300 km dan kecepatan charge yang terbatas hanya 22 kW maksimal DC fast charging, mobil ini tidak cocok untuk dibawa keluar kota. Memang mobil listrik idealnya hanya di dalam kota, tapi ada sejumlah mobil listrik yang dia range-nya cukup jauh, bisa di atas 400 km dan di charge-nya bisa cepat, itu masih bisa dipakai keluar kota. Tapi kalau ini tidak ideal. Dia hanya ideal untuk di dalam kota. Akan tetapi, ironisnya, untuk merayap di kemacetan, isi3 ini punya karakter yang berbeda dibandingkan kebanyakan mobil lainnya. Iya, jadi dia endut-endutan ketika kita stop and go dan menggunakan rem gitu ya. Karena begitu rem itu diinjak, itu hubungan tenaga listriknya tuh diputus. Jadi begitu kita lepas, ada tenaga listriknya lagi, jadi kayak on off gitu. Jadi kalau kita ini itu begitu itu ada hentakannya gitu yang itu bikin berkendara di kemacetan, merayap di kemacetan tuh jadi nggak smooth gitu. On off ya, rasanya seperti on off. Rem diinjak, tenaga listriknya mati. Begitu rem dilepas dikit, tiba-tiba tenaga listriknya masuk gitu, nggak smooth gitu. Kemudian kalau misalnya kita berhenti di tanjakan, dia tidak ada hill start assist. Jadi ketika kita berpindah dari rem ke gas, dia ada mundur sedikit. Walaupun kalau tidak kita gas setelah 1 detik 2 detik, itu dia akan masuk tenaga listriknya. Tapi ada delay yang bikin mobil itu mundur dulu gitu. Jadi di kemacetan dan berhenti di tanjakan, karakternya gak seperti mobil normal. Masuk. Nah, tapi kalau urusan setir enteng ini di kecepatan rendah, entengnya luar biasa. Setirnya jadi memudahkan untuk manuver. Walaupun memang kalau misalnya kita di kecepatan tinggi dan kita coba bermanuver cepat gitu, setirnya terasa agak berat. Tapi di kepadatan lalu lintas ini setirnya sangat enteng dan radius putarnya sangat kecil. Tapi ya itu, mobil yang mestinya benar-benar ideal buat di perkotaan, tapi karena agak endut-endutan dan gak ada hill start assist, jadi ada yang kurang gitu. Selain itu, mobil ini juga punya beberapa hal lain yang agak mengganggu. Yang pertama, di bagian belakang mobil ini punya 2 buah USB slot, yang mana itu sangat baik. Tapi kenapa di depannya cuma 1? Yang ada yang satu lagi hanya yang 12 volt, jadi kita harus pakai converter lagi gitu. Apa susahnya bikin satu lagi USB slot? Karena sekarang standarnya rata-rata mobil itu minimal punya 2 USB slot di bagian depan, supaya nggak berantem penumpang kanan dan kiri. Berikutnya adalah mekanisme perpindahan giginya yang membuat frustrasi. Kenapa? Saat di N seperti ini, kita masuk ke D, yes, tinggal ke bawah. Dan ini ada 2 step ya, tek, tek, ada tek, tek. Artinya Anda akan expect kalau 1 kali tek, nah seperti ini dia akan ke netral. Yang mana dia melakukan itu? Kita masukin ke D lagi sekarang. Tapi ketika Anda lagi manuver maju mau mundur, biasanya kan begitu Anda 2 kali klik, itu biasanya langsung masuk ke mundur gitu. Jadi Anda berharap ketika Anda menekan sampai ke depan itu dia akan masuk mundur. Tapi tidak, dia ke netral lagi. Setelah ke netral harus sekali lagi ke depan, baru dia bisa masuk ke gigi mundur. Begitu juga dari mundur ke maju, tidak bisa sekali, harus 2 kali dan tidak bisa cepat.
Kalau misalnya kita maju terus kita mundur, kita udah tahu harus 2 kali ya. Nggak masuk. Dia harus ada jeda sedikit gitu. Jadi mekanismenya nggak seperti sewajarnya. Hal yang agak mengganggu berikutnya, ini adalah tempat untuk kita nge-charge baterai. Yang mana ini nggak ada masalah, dia ditempatkan di spakbor kanan depan. Tapi buat apa lagi ada ini? Kenapa harus ada 2 bolongan di bodi mobil? Oke, ini adalah untuk mengisi bensin di model C3. Tapi sekarang sudah listrik, tidak perlu ngisi bensin dan ini tidak bisa dibuka pula. Dan kenapa juga harus bikin bolongan di depan? Kenapa nggak di sini saja sekaligus untuk pengisian listriknya? Kemudian hanya ada 1 lampu kabin, itu pun di bagian depan, tidak diletakkan di tengah, dan di bagian belakang tidak ada lampu sama sekali. Jadi kalau misalnya malam-malam Anda mau mencari sesuatu atau membaca sesuatu, Anda harus pakai senter dari handphone Anda. Kemudian yang berikutnya adalah kalau kita berkendara dengan mobil ini di saat matahari itu persis di atas kita, itu ada pantulan dari dashboard yang cukup mengganggu ke arah depan. Tapi kalau sudah sore seperti ini atau masih pagi, itu nggak masalah. Tapi itu terjadi pada saat matahari persis di atas kita. Kemudian satu lagi, mobil ini dilengkapi dengan peringatan kecepatan yang berbunyi kalau kita melewati 80 km per jam. Seperti ini. Nah, seperti itu. Kita pelan lagi lewat 80, dia bunyi lagi. Nah, itu tidak bisa dimatikan. Jadi setiap kali Anda dari bawah 80 ke 80, itu dia bunyi lagi. Oke, itu satu hal. Kemudian, kalau Anda berkendara tetap di atas 80 km per jam di tol misalnya, dia akan berbunyi setiap 1 menit. Ada bip-bip lagi, ada bip-bip lagi. Jadi, mengganggu dan nggak bisa dinonaktifin. Tapi di sisi lain, Citroen isi3 ini juga punya sejumlah hal menyenangkan. Yang pertama adalah jendela belakang sudah menggunakan power window dan dia juga bisa auto down. Kemudian sementara banyak pabrikan lain mulai melupakan elemen pemanas di kaca belakang, Citroen tetap memasangnya bersamaan dengan wiper. Ini mobil boleh saja fiturnya sederhana, tapi dia memiliki pengatur ketinggian lampu di sini. Jadi lampu depan bisa diatur ketinggiannya sesuai dengan yang kita mau. Kemudian pilihan warnanya banyak sekali. Mobil ini dari mulai pilihan yang single tone, double tone, paduan warna antara atas dan bawah. Jadi Anda benar-benar bisa menyesuaikan dengan selera Anda, dan di kelasnya ini yang menawarkan warna serta kombinasinya yang paling banyak. Kemudian last but not least, kembalinya Citroen ke Indonesia ini dipegang oleh Indomobil, dan kita tahu reputasi Indomobil dalam mempertahankan merek gitu. Jadi ada sedikit rasa aman di hati karena Indomobil memiliki reputasi yang baik dalam mempertahankan merek, sehingga kita bisa lebih nyaman lah di hati karena komitmen dari Indomobil itu salah satu yang terbaik. Secara umum, Citroen isi3 ini adalah mobil yang masih jauh dari sempurna. Terasa sekali kalau mobil ini agak terburu-buru dibuat sehingga melupakan sejumlah hal krusial yang menunjang kenikmatan berkendara. Tapi di sisi lain, mobil ini juga memiliki pesonanya tersendiri. Tapi entah kenapa, saya suka mengendarai mobil ini. Karena walaupun secara teknologi dia kalah dari semua rivalnya. Tidak ada rivalnya yang tidak lebih canggih teknologi dan fiturnya serta nuansa futuristisnya. Tapi kebanyakan dari pesaingnya itu lebih terasa seperti gadget canggih yang diberi roda dan penggerak. Sedangkan Citroen ini benar-benar terasa menyenangkan untuk dikendarai dalam hal pengendalian, kenyamanannya, bantingan suspensinya, kedewasaan rasa berkendaranya gitu. Terasa kalau mobil ini memang dibuat oleh sebuah pabrikan mobil yang pengalamannya lebih dari 100 tahun. Kalau nggak salah sudah 104 tahun Citroen itu berada di dunia. Bagi Anda yang membutuhkan teknologi, fitur,
tampilan interior dan instrumen yang keren serta futuristis, mobil ini jelas bukan untuk Anda. Kompetitornya menawarkan hal tersebut jauh lebih baik. Tapi kalau rasa pengendaraan serta kenyamanan yang menjadi prioritas Anda, Citroen isi3 ini tidak ada lawannya yang setara di kelasnya. Ya, jadi begitulah hasil tes lengkap kami kepada Citroen isi3 full electric ini. Bagaimana pendapat Anda tentang mobil ini? Silahkan sampaikan komentar di bawah. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com, serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.